Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan penyakit. Orang yang hidup di muka bumi hari-hari ini berjalan dengan ikatan sakit penyakitnya. Karena dunia di mana kita hidup telah dikuasai oleh berbagai virus penyakit. Nah, pertanyaannya, mengapa penyakit begitu mudah menyerang manusia hari-hari ini? Bukankah manusia diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara? Dan itu juga berarti atas virus-virus penyakit, atas kuman-kuman penyakit. Berarti manusia sebetulnya punya kuasa yang lebih dari semuanya itu. Tetapi kenapa kelihatannya kok hari-hari ini manusia mudah sakit? Belum lagi karena manusia sakit akhirnya mesti minum obat. Dan obat yang diminum kemudian mendatangkan efek negatif untuk yang lainnya lagi, sehingga akhirnya penyakitnya yang satu sembuh, penyakit yang lain datang. Sehingga akhirnya kalau kita perhatikan, umur manusia makin hari makin pendek. Dulu orang berumur 80, 90 tahun, kemudian 70, 80 tahun. Sekarang 50, 60 tahun meninggal. Umur manusia tambah pendek, tingkat stres manusia tambah tinggi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana keberadaan orang percaya? Saya terlalu percaya meskipun dunia hari-hari ini sungguh-sungguh dikuasai oleh penyakit, tetapi orang yang percaya masih tetap dilindungi oleh Tuhan. Orang yang percaya masih dijaga oleh Tuhan. Karena Alkitab dengan tegas berkata, 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Orang percaya dijaga, orang percaya dilindungi, dan orang percaya selalu mendapat yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang penyakit. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dunia tambah modern harusnya bebas dari penyakit. Tapi apa yang terjadi? Justru keberadaan penyakit manusia tambah parah. Betul, kadang-kala diumumkan negara sekarang bebas polio, negara bebas penyakit ini, negara bebas penyakit ini. Tetapi penyakit-penyakit tertentu memang hilang. Tetapi bukankah penyakit-penyakit yang datang seperti kanker, tumor, dan segala macam justru lebih menakutkan hari-hari ini? Bahkan penyakit-penyakit yang kita nggak pernah dengar 10-20 tahun yang lalu, hari-hari ini menjadi kalimat-kalimat yang biasa. Kenapa? Karena jumlah penyakit dan hal yang menakutkan dalam penyakit justru lebih berbahaya. Istilah-istilah seperti flu burung, istilah-istilah seperti SARS, penyakit seperti AIDS, itu kan pembunuh yang menakutkan di zaman ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan, di dalam Kristus ada jalan keluar. Kita gak usah hidup dalam keadaan yang menakutkan. Kita gak usah hidup dalam situasi yang mencekam. Kita gak perlu khawatir sambil berkata, bagaimana saya? Atau mungkin saudara sedang terbaring di rumah sakit dan berkata, adakah kesembuhan buat saya? Sebagai hamba Allah kembali saya ingatkan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatunya boleh berubah. Tapi Alkitab sudah jamin buat kita, malapetaka tidak akan mendekat kepada kemahmu, dan tulah tidak akan menimpa kamu. Haleluya. Nah, pembahasan kita tentang penyakit dalam program ini kita sama-sama lihat dari Mazmur 107. Mazmur 107 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam,
terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah yang menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikan firman-Nya. Disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa lihat beberapa alasan di mana penyakit dapat mudah menyerang manusia. Yang pertama, coba saudara lihat ayat yang ke-10. Dikatakan ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Nah, yang pertama kita pelajari, kenapa seorang dapat terserang sakit? Yang pertama, karena berjalan di dalam kegelapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan, orang-orang yang berjalan dalam bahaya, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan dan rencana-rencana kegelapan ini, itu yang mudah terserang penyakit. Mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, pendeta, jelaskan apa sih artinya berjalan kegelapan? Saya ambil contoh sederhana. Orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang suka menyelundup, orang-orang yang suka korupsi. Ini kan orang-orang yang artinya berjalan dengan tidak terang-terangan, tidak dalam keterbukaan. Dia bohongi istrinya, dia bohongi suaminya, dia bohong terhadap bosnya, dia bohong terhadap publik, dan akhirnya dia korupsi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam gelap-gelapan seperti ini, dia sebetulnya memancing ketertekanan dalam jiwanya. Betul, kelihatannya dia dapat uang banyak mungkin, kelihatannya untungnya besar, tetapi tipu muslihat, penyelundupan yang dia buat, itu sebetulnya menjerat hidupnya pada satu keadaan yang buruk. Nah, itu sebabnya Alkitab bicara tentang seorang yang bernama Sakius. Siapa Sakius? Dia seorang pemungut cukai. Betul, dia seorang yang kaya. Betul, dia punya segala-galanya. Tapi dia hidup dalam ketertekanan sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia mau lihat Yesus itu. Dia lari mendahului orang banyak. Dia naik ke atas pohon. Kenapa dia ambil langkah yang luar biasa seperti itu? Karena dia udah betul-betul kecewa. Dia udah betul-betul tertekan dalam hidupnya. Dia gak tahu jalan apa yang harus dia tempuh. Dia pikir uang gak bisa menyelamatkan dia. Uang tidak bisa membuat dia bahagia. Uang tidak bisa mendatangkan damai sejahtera. Lalu dia tahu ada orang banyak mencari orang yang bernama Yesus. Dia tahu Yesus bukan sekedar nabi. Yesus bukan sekedar orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah yang dapat melepaskan hidupnya. Yesus dapat memberi jaminan. Yesus dapat melepaskan segala ikatan dan belenggunya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa seorang sakit? Yang pertama, seorang mudah terserang sakit kalau dia berjalan dalam kegelapan. Jadi orang yang jujur, jangan hidup dengan bohong, jangan hidup dalam kepalsuan, jangan hidup dalam penipuan, jangan hidup dalam penyelundupan, tapi hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup dalam terang, ketika kita hidup dalam kejujuran, keterbukaan, kuasa Tuhan menjamah kita, kesembuhan dan berkat menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa seorang bisa terserang sakit? Coba lihat ayat yang ke-11. Dikatakan karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Jadi yang kedua saya perhatikan, kenapa seorang dapat mudah terserang sakit? Kalau dia hidup memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Jadi kalau seorang memberontak terhadap perintah-perintah Allah, apa perintah Allah? Perintah Allah sederhana, 6 hari kamu bekerja, 1 hari kamu beristirahat. Itu hal yang sederhana kan? Tetapi apa yang terjadi? Ada banyak orang tidak mau istirahat. Yang dia buat, wah sampai pagi katanya bisnis, cari duit, segala sesuatunya. Oh ada meeting, oh ada rekreasi sama teman-teman dan lain-lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagus semuanya. Tapi kita tetap harus punya waktu istirahat.
istirahat misalnya. Di waktu istirahat itu kita bersama keluarga. Di waktu istirahat itu kita muliakan Tuhan. Di waktu istirahat itu kita datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita dapat kekuatan baru. Hal-hal yang berat dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan. Ingat Yesus bilang, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Waktu kita mulai memberontak terhadap perintah-perintah Allah, maka apapun yang terjadi justru akan mendatangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Meskipun secara dunia kita kelihatannya sukses, hebat, tetapi selama kita memberontak terhadap perintah Allah, justru yang terjadi hanya kekecewaan dan kegagalan. Tapi waktu kita kembali kepada perintah Allah, maka Alkitab jamin hidup kita, pintu-pintu mulai terbuka dan keselamatan dari Tuhan mulai turun. Jadi ingat, kenapa penyakit gampang datang menyerang? Yang pertama, ketika seorang berjalan dalam kegelapan. Yang kedua, ketika seseorang itu memberontak dari perintah-perintah Allah. Yang ketiga, kenapa penyakit gampang datang menyerang? Lihat ayat yang ke-15, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Jadi yang ketiga, kenapa seorang mudah terserang penyakit? Itu karena tidak bersyukur. Selalu hidup dengan bersungut-sungut, tidak menjaga hati, hidup dalam kebencian, kedendaman, kepahitan, amarah. Nah, orang seperti ini mudah terserang sakit. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, betul, kadang-kala keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi mari kita belajar bersyukur. Kita tahu Yesus sudah mati buat kita, Yesus sudah beri yang terbaik buat kita. Betul, kadang-kala apa yang suami saudara buat tuh menjengkelkan saudara, apa yang kadang-kala istri saudara buat tuh mengecewakan hati saudara. Betul, kadang-kala keadaan dengan anak-anak saudara tuh buat saudara stres banget gitu, berat banget beban saudara. Kadang-kala keadaan ekonomi, situasi politik, dan apa yang kau dengar dari orang di sekitarmu, kadang-kala betul memang mendatangkan sesuatu yang mendatangkan pikiran. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ayo mari kita belajar bersyukur. Kita akan punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita akan punya Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kita akan punya Tuhan yang sudah mati dan jamin sorga buat hidup kita. Haleluya. Jadi ingat, yang pertama kita harus berjalan dalam terang. Yang kedua kita harus turut perintah-perintah Allah. Yang ketiga kita harus senantiasa hidup dalam syukur. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa penyakit mudah menyerang? Coba lihat ayat 17. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Jadi yang keempat, kenapa penyakit datang menyerang? Karena kita hidup dalam dosa. Bagaimana supaya kita bebas dari penyakit? Hidup di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan akan mendapat kekuatan. Orang-orang yang hidup dalam dosa, penyakit mudah menyerang. Karena itu Alkitab bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Oh, Tuhan menjaga kita dengan pagar penjagaan yang sempurna. Tapi waktu kita hidup dalam dosa, kita membuka pagar itu sehingga iblis dapat masuk dengan penyakit, dengan penderitaan, dengan kesulitan dan kehancuran. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita diciptakan bukan untuk menderita, kita diciptakan untuk sembuh, untuk berkemenangan, untuk berjalan dalam kemuliaan Allah. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin didoakan secara khusus, inilah saatnya. Saudara dapat menghubungi kami melalui telepon, saudara dapat menghubungi kami melalui email atau alamat website kami atau alamat surat menyurat. Kunjungi, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus saya juga mau berdoa sekarang buat setiap pendengar sekalian. Saudara-saudara yang mau didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena sakit, karena berbeban berat, karena persoalan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, kerjakan mujizat, bawa kami pada kesembuhan, tolong kami berjalan dalam terang, dalam perintah-perintah Tuhan, hidup dengan syukur dan senantiasa menjauhkan diri dari dosa dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hari ini kembali menjadi hari kemenangan, hari berkat, hari mujizat buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu Yesus beri yang terbaik buat kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.